Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang penempatan sumber daya manusia, atau lebih tepatnya penempatan kerja dalam sebuah lembaga keuangan syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas setidaknya 3 pembahasan, subpembahasan. Yang pertama mengenai tentang konsep dasar dalam penempatan, kemudian orientasi dan juga prinsip-prinsip dalam penempatan SDM maupun pegawai, baik itu pegawai yang baru maupun pegawai yang lama. Pertama, tentang konsep dasar dalam penempatan atau juga sering disebut dengan staffing. Sebelum ke konsep dasar penempatan, maka kita coba ingat-ingat kembali pembahasan yang kemarin, yaitu masih dalam serangkaian langkah-langkah dalam perekrutan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Dalam perekrutan setidaknya kemarin ada beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap, kemudian disempurnakan menjadi yang kita bahas kemarin, yaitu dalam seleksi. Nah, setelah adanya seleksi, kemudian sudah ditentukan siapa karyawan yang menempati lowongan yang dibuka. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adanya penempatan yang kita bahas saat ini. Nah, penempatan ini seperti yang ada di kolom merah ini, itu menentukan setelah adanya seleksi tadi. Selain itu juga sangat berkaitan erat dengan di tahap awal, yaitu tahap penentuan jabatan yang kosong. Mengapa masih berkaitan? Karena di dalam penentuan jabatan yang kosong itu nanti sudah dipastikan bagian mana yang akan diisi atau ditempatkan di bagian mana para calon-calon karyawan yang baru itu nanti jika sudah lulus dalam seleksi. Maka penempatan itu juga sangat penting diinformasikan di tahap awal dalam sebuah perekrutan atau yang sering kita sebut dengan rekrutmen. Nah, seperti diagram ini ya. Jadi yang merah ini pembahasan yang kali ini, dan ini masih berkaitan atau masih berkesinambungan dengan tema yang kita bahas kemarin, yaitu seleksi, dan juga masih berkaitan dengan tema yang awal, yaitu dalam penempatan atau penentuan jabatan yang kosong. Nah, itu tadi bagian dari perekrutan atau posisi dari penempatan yang saat ini kita bahas. Jadi penempatan itu berada di setelah dilakukan seleksi, dan juga di awal ketika penentuan lowongan sebuah jabatan dalam lembaga keuangan syariah. Apa sebenarnya yang disebut dengan penempatan itu? Penempatan karyawan atau yang sering disebut dengan staffing tadi, yaitu mengalokasikan karyawan pada posisi kerja tertentu, khususnya karyawan baru yang sudah lolos dari tahap seleksi. Jadi karyawan yang sudah lolos seleksi atau karyawan baru itu ditempatkan
pada posisi kerja tertentu yang itu sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Dalam arti lain, penempatan ini juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali. Kalau penugasan kembali berarti pada karyawan yang lama tetapi bergeser dalam posisi tertentu, atau penugasan kembali karyawan pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Jadi dalam perekrutan perlu kita ingat juga bahwa ada perekrutan yang dari dalam, ada yang dari luar. Ada perekrutan yang itu bergeser atau meningkatkan jabatan dari karyawan yang sudah ada atau intern. Ada yang merekrut dari luar, atau perekrutan yang dilakukan secara umum. Jadi singkatnya dalam penempatan itu adalah penempatan atau pengalihan atau pengalokasian. Pengalokasian apa? Pengalokasian karyawan pada posisi tertentu atau dalam jabatan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu apa orientasi atau sosialisasi dalam penempatan ini. Berkaitan dengan orientasi berarti sebuah keinginan atau tujuan yang ingin diperoleh dalam lembaga itu atau organisasi itu. Kalau sosialisasi maka bagaimana cara memperoleh seseorang atau karyawan atau sumber daya manusia sehingga ditempatkan di tempat yang sesuai. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa penempatan sumber daya manusia atau penempatan kerja ini ada dua tempat di mana bisa sangat berdominan atau harus ditentukan di awal penentuan jabatan yang kosong atau dalam perekrutan. Yang kedua setelah dilakukan atau adanya seleksi. Maka orientasi penempatan itu memberikan informasi kepada karyawan baru sesuai yang dibutuhkan lembaga keuangan dan dapat bekerja dengan nyaman dan efektif. Tentu karena orientasi di awal, maka ini memberikan informasi kepada karyawan baru sehingga karyawan baru ini ketika sudah lolos dalam tahap seleksi dapat bekerja dengan nyaman dan juga efektif. Perlu kita ketahui bersama, ini nanti teman-teman bisa memposisikan karena juga masih calon sebagai pekerja atau bahkan dari teman-teman ini calon direktur yang itu nanti akan merekrut juga, maka perlu kita ketahui beberapa hal yang kaitannya dengan penempatan ini, yaitu tentang peneliti mengungkapkan bahwa karyawan baru akan merasa gelisah ketika pertama kali memasuki sebuah organisasi atau lembaga. Nah, apa pentingnya di sini? Jadi ketika teman-teman nanti menjadi karyawan yang baru dalam sebuah perbankan atau bahkan mempunyai karyawan yang baru dalam organisasi lembaga yang dimiliki oleh teman-teman semua, maka karyawan yang baru ini dirangkul karena karyawan yang baru itu merasa dirinya gelisah. Gelisah kenapa? Karena di awal dalam memegang peran itu karyawan yang baru pasti akan minder, pasti akan berkecil hati ketika melihat teman-teman sekelilingnya
itu sudah mahir-mahir atau sudah begitu akrab, begitu sangat lihai, begitu sangat menguasai dalam sebuah pekerjaan itu. Maka ketika posisi kita itu sebagai pekerja baru, maka bagaimana caranya sebisa mungkin kita harus membaur, harus bisa segera menjalin komunikasi yang bagus dengan dunia atau lingkungan kerja kita. Kemudian ketika kita mempunyai karyawan yang baru, maka kita juga sebisa mungkin merangkul dan juga mengakrabi dari karyawan yang baru itu. Pengalaman awal dalam sebuah penempatan ini memegang peran yang sangat penting pada sebuah lembaga atau organisasi. Mengapa demikian? Karena lingkungan itu berbeda dengan lingkungan biasanya. Nah, maka diharapkan nanti keduanya antara orang yang baru dengan orang yang lama, antara manajer dengan orang yang baru, itu bisa berhadapan-hadapan, saling berhadapan, atau saling berkomunikasi, berinteraksi, bisa membaur, sehingga tidak timbul rasa ketidaksesuaian, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menjadi orang yang baru atau mempunyai orang yang baru, ketika komunikasi itu terjalin dengan bagus, kemudian ada ketidakbisaan dalam mengerjakan sesuatu misalnya, ketika komunikasi itu sudah terjalin dengan bagus, maka seseorang itu pasti akan mencari jalan atau mencari tahu bagaimana pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik, sehingga ketidakpuasan, kemudian ketidaksesuaian itu akan tertutupi. Oh, Mbak siapa ini? Mbak Tara itu ternyata orangnya cak-cek misalnya, orangnya bisa gampang mudah diajari dan lain sebagainya. Padahal dalam visi atau politisi interaksinya ini sebenarnya hanya mudah berkomunikasi. Kalau dalam hal melakukan pekerjaan sebenarnya ya kurang, tetapi komunikasinya bisa dijalin dengan baik, sehingga ketidak mumpuni atau ketidak profesionalan dalam melakukan kerja itu akan tertutup. Nah, kira-kira begitu contohnya. Itu dalam dunia bekerja. Dalam dunia lain dalam lingkup yang lain atau organisasi yang lain juga begitu. Misalnya teman-teman nanti hidup di rumah mertua. Nah, maka manajemen penempatan ini juga sangat penting diterapkan. Misalnya ini pada tahap awal ini ya, karena orang baru, orang yang berbeda dengan lingkungan biasanya, maka harus pintar bagaimana berkomunikasi, bagaimana beradaptasi dan lain sebagainya, sehingga tidak timbul ketidaksesuaian ini, tidak timbul rasa ketidaksesuaian dan ketidakpuasan. Oh, mantu saya ternyata rajin, bahkan oh, mantu saya ternyata begini ya, tidak menyangka kalau begitu. Nah, kira-kira begitulah. Begitu juga ketika teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan atau mempunyai karyawan yang baru. Ternyata yang dipilih oleh lembaga itu tidak mengecewakan. Kira-kira begitulah gambaran ketika kita menjadi karyawan baru atau mempunyai karyawan baru atau kita hidup di lingkungan yang baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu penempatan pegawai, baik itu pegawai yang lama atau penempatan pegawai yang baru. Penempatan bagi karyawan atau pegawai yang baru setidaknya ada 3 tujuan dari penempatan pegawai yang lama atau yang baru ini.
Yang pertama yaitu kepentingan promosi. Nah, ini karena pegawai yang bersangkutan ini memiliki kinerja yang tinggi, kinerja yang bagus, dan itu bisa menunjukkan prestasi sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain. Itu tujuan penempatan karyawan yang lama. Kemudian tujuan yang kedua, penempatan karyawan yang lama di tempat yang baru. Yang kedua yaitu untuk kepentingan penyegaran suasana kerja dengan cara mentransfer pegawai. Nah, ini juga di Indonesia, bahkan di masing-masing lembaga instansi, bahkan di sistem demokrasi kita, sistem kepemimpinan kita juga melakukan ini ya, penyegaran suasana kerja. Apalagi era Pak Presiden Jokowi ini sering kali melakukan suasana penyegaran dalam instansi. Ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk penyegaran. Jadi minimal 5 tahun lah, atau paling lama 5 tahun harus dilakukan rolling pekerja. Misalnya di lembaga perbankan syariah misalnya. Mas Sofyan misalnya bekerja di lembaga BSI atau di lebih mudahnya di BRIS Ponorogo. Sudah bekerja menjadi pimpinan cabang selama 5 tahun. Nah, ini teman-temannya yang di bawah, kemudian di masyarakat itu sudah jenuh. Yang dikerjakan sudah mentok, tidak bisa ditambah lagi, tetapi sudah berkembang secara maksimal. Nah, ini perlu penyegaran. Kemudian dari cabang Mas Sofyan itu dipindah misalnya di Madiun, misalnya begitu. Itu tidak lain untuk penyegaran suasana kerja sehingga di sana akan lebih produktif. Atau bisa juga penyegaran misalnya di Magetan itu membutuhkan penanganan kredit macet yang luar biasa, dan ternyata di Ponorogo Mas Sofyan sebagai pimpinan cabangnya itu sudah berhasil. Maka setelah 5 tahun atau belum ada 5 tahun kemudian Mas Sofyan dipindah di Magetan dalam rangka apa? Untuk penyegaran yang ada di Magetan, sehingga masalah kemacetan, masalah dalam perbankan itu bisa teratasi. Kemudian tujuan yang ketiga penempatan karyawan yang lama itu adalah memberikan pelajaran, berlawanan dengan tujuan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi untuk promosi, untuk sebuah percontohan. Kalau yang ketiga itu untuk memberikan pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Yaitu untuk pegawai yang memiliki kinerja rendah dengan cara melakukan demosi pegawai atau memberikan pelajaran kepada pegawai yang kinerjanya rendah. Dan ini dalam dunia perbankan, dalam dunia keuangan sudah banyak dan marak diterapkan, dan sangat mujarab ya ketika menjadi marketing misalnya, menjadi marketing di Kecamatan Soko misalnya gitu. Ternyata kinerjanya tidak bagus, banyak kredit-kredit yang bermasalah, kemudian nasabahnya banyak juga yang bermasalah. Maka karena kinerjanya kurang bagus atau bahkan targetnya kurang memenuhi, 1 tahun kurang memenuhi, 2 tahun semakin turun, akhirnya karyawan ini karena juga kinerjanya semakin menurun, kurang bagus, diberilah pelajaran atau punishment atau hukuman ringan ya, biasanya dengan memberikan rolling di tempat yang lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan ini pelajaran pada karyawan tadi, agar kinerja dari karyawan itu semakin baik lagi. Nah, itu ya, ada 3 tujuan penempatan
untuk karyawan yang lama. Yang pertama untuk kepentingan promosi atau memotivasi teman-teman yang lain, kemudian untuk penyegaran suasana kerja, dan yang ketiga memberikan pelajaran khususnya bagi karyawan yang kinerjanya kurang bagus. Pembahasan yang penting juga dalam pembahasan kali ini yaitu tentang prinsip-prinsip penempatan pegawai. Ada beberapa prinsip dalam penempatan pegawai, khususnya penempatan pegawai yang baru. Prinsip penempatan yang pertama yaitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika prinsip yang pertama ini tidak diterapkan, maka pasti akan berbenturan dengan adanya konsep-konsep rekrutmen yang sudah kita pelajari. Pasti akan berbenturan, bertentangan, karena di sana yang pertama dalam sebuah rekrutmen itu adalah kebutuhan atau posisi yang dibutuhkan itu bagian apa. Nah, ketika seseorang itu sudah mengetahui, otomatis akan melamar, akan memasukkan lamarannya, kemudian mengikuti proses seleksi dan juga waktunya penempatan ini. Nah, ketika penempatannya ini tidak sesuai dengan kebutuhan di awal, maka akan menjadi sebuah problem, akan ada sebuah problem khususnya dalam penempatan kerja. Misalnya di awal membuka teller, ternyata setelah dilakukan seleksi kemudian akan ditempatkan kerja, ternyata seseorang itu dilempar di bagian landing misalnya begitu. Otomatis orang yang melamar itu tadi paling tidak itu tidak nyaman dengan jabatan atau lowongan yang ditempatinya, karena di awal yang diinformasikan atau yang dibutuhkan adalah bagian teller. Maka dalam penempatan ini prinsip yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu profesional. Profesional atau profesi ya. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian atau sudah ahli dalam bidangnya. Nah, dalam penempatan itu juga harus sangat memperhatikan keprofesionalan dalam bekerja, baik itu digunakan oleh manajer maupun digunakan oleh karyawannya. Misalnya seseorang atau sebuah lembaga branch manajernya itu kosong, kemudian ingin diisi oleh karyawan lama yang ada di lembaga itu, maka profesional atau ke tingkat profesi yang ahli atau sudah profesional itu harus memenuhi kriteria dari manajer itu, sehingga manajer itu sudah tahu apa tugasnya, apa yang harus dilakukan. Dan profesional atau profesi dalam lingkupnya atau dalam bidangnya ini berkaitan erat dengan adanya amanah. Nah, ketika penempatannya itu yang pertama ini sudah sesuai, kemudian yang dikerjakan itu sudah profesional, mengerjakan sudah di bidangnya, maka selain lembaga itu akan mudah berkembang, bagian pegawai atau karyawan itu juga akan nyaman dan juga efektif dalam melakukan tugas dan kerjanya. Kalau di dalam bukunya Abdus Salam itu dijelaskan terkait dengan keprofesionalan ini, orang yang bekerja harus profesional di bidangnya, itu sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 84. Kemudian prinsip penempatan kerja yang ketiga yang harus diperhatikan
yaitu wewenang dan tanggung jawab. Nah, seseorang pegawai ataupun karyawan itu harus diberikan wewenang dan juga tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena dengan adanya tanggung jawab dan juga wewenang ini, maka pegawai itu akan mengetahui apa tugas saya, apa yang harus saya kerjakan, dan apa wewenang saya. Sehingga karyawan itu tidak, bahasa Ponorogonya, ondong. Oh, ini pekerjaan saya. Oh, ini bagiannya si B. Oh, ini bagiannya si A. Oh, ini wewenangnya Pak Manajer. Ini wewenangnya bagian teller. Sehingga CS tidak berwenang untuk melakukan hal ini. Nah, ini semuanya bisa diketahui dengan adanya wewenang dan juga tanggung jawab ini. Selain mengetahui tugas-tugasnya, maka seseorang itu nanti bisa diberikan sebuah pertanyaan atau sebuah tanggungan ketika terjadi masalah, maka seseorang itu akan ditanya. Nah, ketika yang bertanggung jawab kemudian yang berwenang itu tidak ada, tidak fokus dalam satu penanggung jawab atau seseorang yang diberikan wewenang, maka pekerjaan yang bermasalah itu tidak akan ada yang memberikan jawaban ketika ada sebuah masalah. Nah, ketika seseorang karyawan itu diberikan wewenang dan juga tanggung jawab, ketika ada sebuah permasalahan, maka manajer itu dengan mudah menanyakan kenapa ini bermasalah dan lain sebagainya. Sebuah lembaga yang punya karyawan dan tidak, atau karyawan yang tidak diberikan tanggung jawab maupun wewenang, itu diibaratkan seseorang yang menjadi budak. Nah, yang itu tidak mampu berbuat apapun. Jadi mau begitu tidak mampu, mau berbuat apa-apa tidak mampu, kemudian tidak punya wewenang apapun. Nah, ini seperti diibaratkan seperti budak. Berbeda dengan orang yang diberikan wewenang dan juga tanggung jawab. Dia ketika diberikan tanggung jawab akan memiliki rasa tanggung jawab karena dia sudah merasa diakui, dihargai dan juga telah dipercaya. Maka wewenang dan juga tanggung jawab ini dalam penempatan juga harus sangat diperhatikan. Jadi teman-teman semua, ketika nanti menjadi manajer atau menjadi calon karyawan, maka juga selain memperhatikan hal di atas tadi, maka juga harus memperhatikan ini prinsip-prinsip penempatan dalam bekerja. Ketika tidak sesuai dengan kebutuhan atau profesional atau wewenang, maka teman-teman semua bisa menanyakan, bisa, atau ketika menjadi manajer bisa memberikan beberapa hal ini. Jadi memberikan wewenang, tanggung jawab, kemudian memperhatikan profesionalnya, kemudian menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang diinformasikan di awal. Mungkin itu teman-teman semua pembahasan kita pada hari ini ya. Selain itu sudah kita diskusikan, sudah kita bedah di dalam diskusi dan juga makalah dari teman-teman semua. Maka semoga penjelasan sedikit ini bisa menambah kefokusan dalam pembahasan tema pada hari ini. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan atau ada tanggapan khususnya dalam tema penempatan kerja atau penempatan sumber daya manusia dalam sebuah lembaga ini, silakan ditanyakan di WA group, di WhatsApp maupun di
e-learning, dan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup itu saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.